Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya, Eri Prastiawan. Saya seorang storypreneur. Saya banyak membantu orang untuk menjadi entrepreneur, bisa memiliki bisnis dalam memberikan pengalaman atau membagikan pengalaman hidup, pengalaman berupa keterampilan, juga pengetahuan, cerita, dan informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana memiliki produktivitas yang meningkat dalam waktu 5 menit. Ya, jadi video ini saya berikan judul 5 menit yang akan mengubah hidup Anda menjadi lebih produktif. Nah, metode ini pernah saya coba sendiri, ya sudah lama saya menemukan metode ini. Jadi metode ini hanya membutuhkan waktu 5 menit kita untuk membuat perencanaan apa saja aktivitas kita, sehingga apa yang kita hasilkan itu nanti akan jauh lebih produktif dibandingkan kalau kita tidak memiliki list atau memiliki daftar aktivitas yang harus kita selesaikan di satu waktu tertentu. Nah, kemudian di video ini saya akan membahas 3 hal. Hal yang pertama adalah mengenai golden activities. Kemudian yang kedua adalah mengenai time management. Dan yang ketiga adalah contoh seperti apa 5 menit yang mengubah hidup Anda. Ya, saya akan berikan contoh dari apa yang pernah dan sedang saya lakukan untuk mendapatkan produktivitas yang sangat meningkat, cukup signifikan, tetapi hanya membutuhkan waktu 5 menit saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan ini sampai selesai, ya, terima kasih untuk Anda. Nantikan, saksikan ini sampai selesai. Dan jika ini bermanfaat bagi Anda, silahkan Anda untuk subscribe, Anda like, komen, dan bunyikan loncengnya. Baik, supaya tidak berpanjang-panjang, mari kita mulai teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, yaitu golden activities. Baik, kita mulai agenda yang pertama, yaitu golden activities. Apa itu golden activities? Adalah kita harus menemukan aktivitas yang bernilai emas, yaitu aktivitas yang paling inti dari aktivitas keseharian kita yang menghasilkan paling banyak. Nah, ini mengacu kepada hukum Pareto, di mana hukum Pareto itu adalah 80% dari hasil yang kita dapatkan itu ternyata dihasilkan oleh 20% aktivitas kita. Nah, itu hukum Pareto kalau kita saring lagi, ya, dari 20% aktivitas kita itu 20%-nya, yaitu 20 kali 20%, yaitu 4% aktivitas kita itu akan menghasilkan 64% hasil. Inilah yang disebut dengan golden activities, yaitu yang 4%. Jadi temukan 4% aktivitas harian Anda, aktivitas mingguan Anda, dan aktivitas bulanan Anda, ya, yang menghasilkan 64% hasil yang Anda inginkan. Nah, ini yang harus Anda fokuskan. Seluruh daya, upaya, dan waktu Anda harus fokuskan untuk mengerjakan dan memastikan menyelesaikan 4% golden activity ini, sehingga hasil Anda minimal adalah 64%-nya. Ya. Nah, kemudian sisanya pekerjaan-pekerjaan yang di luar 4%, aktivitas-aktivitas yang di luar 4%, Anda bisa outsource atau Anda minta untuk anak buah Anda untuk mengerjakan, atau Anda meminta orang lain untuk mengerjakan, atau menunda pekerjaan yang tidak masuk dalam golden activity 4% ini. Nah, tetapi kalau Anda ingin produktif, yang 4% ini harus Anda kerjakan dan harus selesai
sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan keinginan Anda bahwa aktivitas itu harus selesai kapan. Itu harus selesai, nggak boleh tertunda. Itu yang disebut dengan golden activity, yaitu 4% dari aktivitas kita harian, aktivitas kita mingguan, dan aktivitas kita bulanan. Temukan itu. Apa itu golden activity-nya Anda? Ya, nanti di agenda yang ketiga saya akan memberikan contoh bagaimana menemukan golden activity-nya saya sebagai seorang storypreneur. Nah, itu adalah yang pertama, teman-teman. Kemudian agenda yang kedua adalah time management. Nah, bagaimana Anda memiliki waktu 5 menit untuk mengelola waktu ini sehingga Anda memiliki golden activity. Oke, ini agenda yang kedua, yaitu bagaimana mengelola waktu. Nah, mengapa mengelola waktu itu penting? Nah, teman-teman, kita manusia itu punya 4 sumber daya yang harus kita kelola. Yang pertama, sumber daya manusia. Ya, yang pertama. Yang kedua, sumber daya uang. Yang ketiga, sumber daya material, ya, atau peralatan, tools, dan equipment. Yang keempat adalah sumber daya waktu. Ya. Nah, untuk mengelola sumber daya yang lain, yaitu sumber daya manusia, uang, dan juga material, itu selalu ada komponen waktunya. Kalau kita ingin mengelola sumber daya manusia, kita selalu menanyakan siapa yang kita kelola, skillnya harus seperti apa, dan kapan. Selalu ada kapannya. Kemudian kalau kita mengelola sumber daya uang, pertanyaan kita adalah berapa banyak dan kapan harus ada, harus disediakan. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengelola sumber daya material, selalu kita menanyakan materialnya apa, spesifikasinya seperti apa, dan kapan harus di mana. Ya, selalu ada kapannya. Nah, sehingga sumber daya waktu ini yang paling penting. Nah, kalau kita gagal mengelola sumber daya waktu, ya, time management, maka kemungkinan besar kita akan gagal mengelola 3 sumber daya kita yang lain. Ya, nah, ini pentingnya kita mengelola sumber daya waktu dengan baik supaya kita bisa mendapatkan golden activities kita apa. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya teman-teman, setiap hari sebelum Anda memulai hari, itu paling lambat, misalnya kalau Anda ke kantor jam 8 pagi, mulai jam 8 pagi Anda kerja, sebelum jam 8 pagi pastikan Anda menulis 5 hal yang harus selesai di hari itu. Ya, 5 hal. Ya, syukur-syukur kemarin sorenya, 1 hari sebelumnya, ya, kemarin malam atau kemarin sorenya Anda menuliskan 5 hal yang harus selesai besok. Kemudian setelah itu Anda membuat prioritas dari 5 hal yang harus, 5 aktivitas yang harus selesai besok, itu mana yang top important nomor 1, top urgent dan top important nomor 1. Ya, kemudian Anda urutkan yang nomor 2, yang nomor 3, nomor 4, sama nomor 5. Kemudian Anda harus memprioritaskan untuk menyelesaikan yang nomor 1 ini dulu, yang rankingnya nomor 1, dari urgent dan importantnya nomor 1. Kemudian setelah itu Anda harus selesai yang ranking berikutnya, yaitu ranking yang kedua. Nah, kalau Anda bisa menyelesaikan top 2 dari 5 aktivitas yang harus selesai hari itu, kalau Anda sudah selesai, ini sudah mencakup 80% hasil hari itu, teman-teman. Nah, Anda hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit untuk membuat ini, untuk mengelis 5 hal yang harus selesai di hari itu. Kemudian setelah itu membuat rankingnya, ya, nomor 1 mana, nomor 2 mana, dan seterusnya sampai nomor 5. Kemudian setelah itu Anda memprioritaskan. Anda hanya butuh waktu 5 menit. Nah, ini kalau Anda melakukannya setiap hari seperti ini, kemudian Anda eksekusi sesuai dengan top ranking yang Anda buat, produktivitas Anda akan meningkat. Nah, apalagi kalau Anda punya anak buah, Anda punya tim, Anda minta setiap anggota tim Anda untuk melakukan hal yang sama, yaitu membuat list, daftar 5 hal yang harus selesai di hari tersebut.
kemudian memprioritaskan dan kemudian mengeksekusi berdasarkan prioritas tersebut. Ya, nah ini saya akan menjamin bahwa produktivitas Anda dan tim Anda akan meningkat. Kemudian berikutnya, Anda melakukan hal yang sama untuk waktu 1 minggu. Pada saat akhir pekan, ya, di weekend, paling tidak paling lambat hari Minggu, Anda membuat 5 hal yang harus Anda selesaikan di minggu yang akan datang. Ya. Kemudian Anda buat rankingnya, kemudian Anda minggu itu Anda jalankan, pada waktu Jumat sore Anda evaluasi. Ya, mana yang selesai dan mana yang tidak. Nah, kemudian di akhir bulan Anda melakukan untuk 5 hal yang harus Anda selesaikan di bulan yang akan datang, di bulan depannya. Nah, kalau Anda disiplin melakukan ini, ya, setiap hari Anda membuat ini, kemudian setiap sorenya Anda mengevaluasi mana yang selesai, mana yang tidak selesai itu harus diselesaikan esok harinya, menjadi masuk dari top nomor 1 daftar 5 aktivitas berikutnya. Kemudian di akhir minggu, akhir pekan Anda juga mengevaluasi, di akhir bulan Anda mengevaluasi target atau aktivitas bulanan ini. Anda kalau melakukan ini secara kontinu, saya jamin produktivitas Anda akan meningkat secara signifikan. Dan Anda hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk membuat daftar ini. Inilah yang saya maksudkan dengan 5 menit yang bisa merubah hidup Anda jauh lebih produktif kalau Anda mau melakukannya. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya adalah saya sebagai seorang storybrainer. Ya, golden activity saya itu apa saja? Ya, 5 hal yang menjadi golden activity saya, dan saya menemukan ini hanya butuh waktu 5 menit setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Seperti apa? Inilah agenda yang ketiga, simak dan ikutin terus. Nah, teman-teman, contohnya sederhana seperti ini. Anda bisa membuat tabel seperti di bawah ini. Kemudian Anda berikan nama harinya, misalnya ini hari Kamis. Anda bisa membuat untuk esok hari, yaitu hari Jumat, ya. Kemudian Anda tuliskan tanggalnya besok, kemudian bulan dan tahunnya. Setelah itu Anda menuliskan angka 1 sampai 5. Ini merupakan nomor dari aktivitas yang harus Anda selesaikan hari Jumat besok. Ya. Anda tuliskan saja semua aktivitas yang harus Anda selesaikan hari Jumat besok. Tetapi nggak usah Anda rankingkan saat itu juga. Ya. Anda tuliskan saja yang muncul di pikiran Anda yang harus selesai hari Jumat besok itu apa saja. Ya, jangan memikirkan ranking dulu, tuliskan saja dulu semuanya. Setelah itu baru di kolom ranking Anda memberikan ranking. Nah, ini sebagai contoh, ternyata Anda meranking yang nomor 1 yang paling penting itu adalah aktivitas nomor 4. Kemudian ranking yang nomor 2 adalah aktivitas yang nomor 3. Ranking yang ketiga aktivitas yang nomor 5. Ranking yang keempat aktivitas yang nomor 1. Kemudian ranking yang kelima adalah aktivitas yang nomor 2. Nah, Bapak Ibu, di hari Jumat besok Anda harus memulai aktivitas dari yang ranking nomor 1, yaitu aktivitas nomor 4 harus Anda selesaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian baru Anda beranjak ke aktivitas yang rankingnya nomor 2, yaitu aktivitas yang ketiga. Kemudian aktivitas yang nomor 5 itu adalah yang ranking nomor 3 Anda eksekusi dan harus Anda selesaikan. Syukur-syukur Anda bisa selesai semua. Tetapi kalau Anda terpaksa tidak bisa menyelesaikan semua, misalnya yang nomor 5 ini tidak selesai, yang lain selesai, yang nomor 5 ini Anda bisa jadikan prioritas pertama untuk hari berikutnya. Bisa hari Sabtunya atau hari Senin minggu depannya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah singgung bahwa 20% dari semua aktivitas kalau kita selesaikan akan membawa hasil 80%. Nah, usahakan minimal kalau kepepet sekali, minimal aktivitas yang rankingnya nomor 1 sama nomor 2 itu harus selesai di hari itu.
Karena dengan selesainya dua aktivitas yang paling prioritas, yang paling penting, yang paling golden, itu akan membawa hasil 80%. Seperti hukum Pareto. Nah, itu minimal yang harus Anda selesaikan adalah top 2 ya, ranking dari aktivitas yang harus Anda selesaikan. Nah, seperti itu. Anda membuat tabel ini dan meranking itu kurang lebih sekitar 5 menit. Bahkan mungkin tidak sampai 5 menit. Kemudian Anda mengeksekusinya berdasarkan ranking. Nah, kemudian sore hari Anda mengevaluasinya dengan seksama. Kalau Anda melakukan ini dengan disiplin, dengan serius, saya bisa menjamin bahwa produktivitas Anda akan meningkat dengan cukup signifikan. Nah, setelah saya melakukan mendaftar pekerjaan-pekerjaan saya setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, kemudian saya menemukan bahwa 5 aktivitas saya yang merupakan golden activities saya sebagai seorang entrepreneur di bidang story, experience, ya, knowledge, dan skill, itu adalah yang pertama adalah sales. Jadi semua aktivitas saya yang menghasilkan sales, yang mendatangkan revenue, itu menjadi top priority bagi saya sebagai seorang entrepreneur. Nah, misalnya, saya membuat sales page, saya membuat video, ya, untuk saya upload di YouTube supaya saya mendapatkan calon pembeli. Ya, itu adalah aktivitas sales. Itu prioritas pertama saya sebagai seorang entrepreneur. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi produk atau program yang saya miliki. Karena di dunia digital, di era digital ini, ya, produk yang berkualitas tinggi itu akan long lasting, itu yang akan dicari. Saya berpengalaman, ya, punya marketing, ya, yang bagus banget, ya, master di marketing, master di copywriting, ya, master di branding, tetapi ternyata produk dan programnya payah. Sehingga apa yang saya dapatkan adalah, ya, word of mouth, ya, getok tular yang negatif. Akhirnya saya untuk menjual itu bertabrakan dengan word of mouth yang negatif, getok tular yang negatif ini. Itu karena apa? Karena produk dan programnya kurang baik. Nah, itu adalah golden activities saya yang kedua. Golden activities saya yang ketiga adalah saya memastikan customer saya, orang yang membeli saya itu memiliki experience yang memuaskan. Jadi yang ketiga adalah customer experience. Ya, customer experience itu sangat penting buat saya sebagai seorang entrepreneur. Saya akan memprioritaskan customer experience ini. Saya akan meluangkan waktu, ya, menganalisis, meresearch, ya, meminta feedback, meminta social proof, ya, dari customer saya, dan saya akan meningkatkannya sampai dia memiliki pengalaman atau memiliki experience yang bisa membantu saya untuk mendapatkan word of mouth, getok tular yang positif, ya, sehingga saya akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas yang pertama saya, yaitu sales. Saya akan semakin lama semakin mudah kalau saya memiliki, ya, produk yang bagus, yang golden, dan juga customer experience yang bagus. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian aktivitas emas saya yang keempat adalah profitability. Jadi saya selalu akan mengingat dan mengingatkan diri saya untuk terus mendapatkan profit dari, ya, revenue yang saya dapatkan dikurangi dengan pengeluaran. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri supaya tidak besar pasak daripada tiang. Ya, artinya saya harus berhemat, di mana bahwa pengeluaran saya itu harus lebih kecil daripada pemasukan saya, sehingga saya profit. Nah, inilah aktivitas yang keempat yang paling penting buat saya sebagai seorang entrepreneur. Dan mungkin juga Anda, ya, siapapun Anda,
Kalau Anda memiliki pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, nah ini ya yang bahaya. Baik Anda seorang entrepreneur maupun Anda seorang karyawan atau siapapun Anda, kalau pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukan, ya, itu yang akhirnya Anda tidak bisa bertahan, Anda tidak sustain. Nah, ingat-ingat ya, ini adalah profitability buat bisnis Anda atau buat hidup Anda. Nah, kemudian yang kelima, aktivitas saya sebagai seorang entrepreneur adalah meripit itu semua, mengulangin itu semua setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan. Nah, inilah 5 hal yang merupakan golden activities saya. Yang kemudian aktivitas-aktivitas selebihnya atau sisanya, saya bisa minta bantuan orang lain, saya bisa mengoutsource, ya, atau saya bisa membeli servis dari orang lain sehingga saya bisa memiliki banyak waktu, banyak fokus, dan bisa memprioritaskan ke 5 golden activities saya ini. Dan saya hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk merinci lagi ke 5 aktivitas itu per harinya, kegiatan salesnya apa saja, ya. Kemudian kegiatan meningkatkan kualitas produk itu apa saja, kemudian kegiatan untuk meningkatkan customer experience itu apa saja, kemudian kegiatan untuk meningkatkan profitability saya itu apa saja, dan kegiatan untuk mengulang dan memperbaiki semua kualitas itu apa saja, hanya butuh waktu 5 menit. Tetapi produktivitas saya meningkat secara signifikan. Nah, teman-teman, itu semua yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak, ya. Semoga Anda lebih sukses, ya, lebih produktif. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.